Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Simplicia floss. Nah, terlebih dahulu kita lihat definisinya. Apa sih floss itu? Ada 3 definisi di sini. Yang pertama, definisi dari Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa floss adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga dari divisi Magnoliaphyta atau Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk yang definisi yang kedua, ini saya ambil dari buku Farmakognosi kelas 11. Ini terbitan dari FPMFI cetakan yang pertama. Floss adalah modifikasi daun yang berubah fungsi menjadi alat reproduksi pada tumbuhan. Yang ketiga, sama dengan yang kedua, saya ambil dari buku Farmakognosi kelas 11, terbitan APMFI cetakan yang pertama. Floss adalah organ penting pada tumbuhan karena di dalamnya terdapat alat berkembang biakan. Nah, dapat kalian lihat pada gambar ini sesuai dengan nama bagian tanaman yang disebut dengan floss adalah bunga. Berikutnya, contoh-contoh dari Simplicia floss. Ada 7 contoh di sini. Yang pertama adalah Karatami floss, kemudian yang kedua adalah Caryophyllae floss, yang ketiga Hibiscus sabdariae floss, yang keempat Jasmine floss, 5 Mesue floss, 6 Pyrethrum floss, dan yang ketujuh adalah Woodfordiae floss. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari ketujuh contoh Simplicia floss tadi. Yang pertama adalah Karatami floss. Nama lain dari Karatami floss adalah kembang pulu atau kesumba, sedangkan nama tanaman asalnya adalah Cartamus tinctorius dalam kurung L. Untuk nama tanaman asal yang dipakai ini adalah nama latinnya, seperti kalian ketahui. Untuk tata nama latin tanaman, bahwa nama latin terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama menyebutkan genus, dan kata yang kedua menyebutkan petunjuk spesies. Sedangkan huruf L yang terletak di dalam kurung itu menyatakan penemunya. Selanjutnya, keluarga dari Karatami floss adalah Asteraceae, kemudian zat berkhasiat utamanya adalah zat warna merah kartamin, zat warna kuning safflower, lendir, dan minyak lemak. Untuk penggunaannya adalah laksativa atau sebagai pencair. Kemudian pemeriannya adalah bau agak aromatis, rasa pahit. Bagian yang digunakan adalah bunga dari bunga majemuk. Untuk penyimpanannya berada dalam wadah tertutup. Simplicia yang kedua adalah Caryophyllae floss. Nama lain atau nama daerahnya adalah cengkeh. Nama tanaman asalnya Eugenia caryophyllus dalam kurung Spreng. Spreng ini adalah nama penemunya. Keluarganya Myrtaceae. Zat berkhasiat utamanya adalah minyak atsiri yang mengandung eugenol, zat serupa damar, tidak berasa. Hablurnya berupa jarum yang disebut karyofilin, tanin, dan gom. Penggunaannya stimulansia, obat mulas, antiemetika, dan anestesi lokal gigi. Stimulansia adalah meningkatkan sistem saraf, jadi kita tidak mudah lelah. Kemudian antiemetika adalah anti muntah, anestesi adalah pemati rasa. Kemudian untuk pemeriannya adalah bau aromatik kuat, rasa pedas. Bagian yang digunakan adalah kuncup bunga yang belum mekar. Untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Simplicia yang ketiga adalah Hibiscus sabdariae floss. Nama lainnya bunga rosella. Nama tanaman asal Hibiscus sabdariae L. Kemudian keluarganya Malvaceae. Zat berkhasiat utama ada vitamin A, B1, B2, C, D, asam amino, pektin, antioksidan, dan beta karoten. Penggunaannya diuretika, memperlancar air seni, antihipertensi, menurunkan tekanan darah, antihelmintika, anti cacing, antitussiva, pereda batuk tidak berdahak, kemudian ada mengurangi kekentalan darah dan pendamping obat kanker. Untuk pemberiannya, bau lemah, rasa agak manis.
Kemudian bagian yang digunakan adalah kelopak bunga dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Simplicia yang keempat adalah Jasminiflos. Nama lainnya bunga melati. Nama tanaman asalnya Jasminum sambac L, keluarga Oleaceae. Zat berkhasiat utamanya adalah minyak asiri, asam format, asam benzoat, asam asetat ester metik atranil, sesquiterpen, dan sesquiterpen alkohol. Penggunaannya sebagai korigen odoris. Korigen odoris ini adalah memperbaiki bau, kemudian ada antipiretika, ini anti demam, laktifuga, menghentikan atau mengurangi ASI. Selain itu, daunnya juga untuk obat bisul. Pemberiannya, bau harum lemah, tidak berasa. Bagian yang digunakan adalah bunga, dan untuk penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Berikutnya, Simplicia yang kelima adalah Missuaeflos. Nama lain dari Missuaeflos adalah bunga nagasari. Nama tanaman asal adalah Missuaeferae L, keluarga Culiciaceae. Zat berkhasiat utamanya adalah lemak, protein, asam organik seperti asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat. Penggunaannya anti diare, aromatikum, dan ekspektoransia. Pemberian, tidak berbau, rasa sepat, warna coklat kehitaman. Bagian yang digunakan adalah dalam perdagangan, bunga yang masih kuncup dikenal dengan nama sari kurung atau cangkok kurung, dan yang sudah mekar dikenal dengan nama sari mekar atau cangkok mekar. Dan benang sari dikenal dengan nama sari murni atau sari naga atau podisari. Tempat penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Simplicia yang keenam adalah Pyretriflos. Nama lain bunga pyretri atau bunga krisan. Nama tanaman asalnya Chrysanthemum cinerariae folium, keluarga Asteraceae. Zat berkhasiatnya ini bisa kalian baca sendiri. Penggunaannya insektisida atau untuk membasmi hama. Pemberiannya, bau khas, dapat menyebabkan bersin, rasa mual-mual getir dan pahit, kemudian menimbulkan rasa tebal. Bagian yang digunakan adalah bunga cawan, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Simplicia yang terakhir adalah Woodfordia-Flos. Nama lain bunga sidawaya. Nama tanaman asal adalah Woodfordia fructuosa, keluarga Lythraceae. Zat berkhasiat utama tanin. Penggunaan astringensia, pemberian, bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakan adalah bunga, dan untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari saya tadi, tugas kalian adalah membuat laporan dengan judul Identifikasi Simplicia flos secara makroskopik. Untuk formatnya, seperti kalian lihat pada gambar, kalian tulis nama kalian, kemudian kelas, praktikum atau tugas keberapa, tulis judulnya, kemudian tanggal, dan kolom nilai. Kalian sertakan landasan teori dan hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasannya kalian buat kolom, seperti apa yang nampak. Tugasnya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Jika ada kendala atau ada pertanyaan, bisa langsung wapri ke saya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.